sarana menasaikan suci. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Al-Quran kalamullah kalamullahil hanna wa alhirna bidhalika waradi sajinan. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Hafiz ya Nasir ya Wakil ya Allah barik lana wa lahum ajma'in ya Allah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Sami'u ya Basir ya Wajid ya Ahad sa'alnaka ni'matan la tuhsa antal ma'ad. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Wa anta sahibukun fayakun idha aradta syai'an wujudahu anta muridul murad. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Bijahin Nabi sallallahu ilahu wa sallama alaihi wa alihi dama walhamdulil ahad. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah aurat yang telah kita amalkan pada malam ini, semoga dengan barokahnya dzikrul khawfir pada malam hari ini kita tidak beranjak dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmatnya, dan semoga apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa zikiran yang kita amalkan ini adalah apa yang telah diamalkan daripada pendahulu para ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Dan adanya kita bertawasul kepada para aulia, para kekasih-kekasih Allah, itu adalah sebagai perantara daripada kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada satu kisah ya, kita pada tingkatan kasab ya, jadi perlu adanya satu tawasul. Berbeda para aulia memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa langsung dikabulkan. Tetapi kita hamba-hamba, orang-orang yang tidak luput dari salah dan dosa, bahkan dari detik ke detik, dari jam ke jam, itu kita melakukan perbuatan dosa.
atau kita tidak menyadari ya, bahwa yang kita lakukan adalah sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan barakahnya dzikrul ghafilin ya, dengan bertawasul kepada para aulia, semoga apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah. Karena ada satu kisah, yaitu Syekh Qutbi ya, ada beberapa santri yang mengikutinya ketika akan menyeberang ya, menyeberang ke lautan, kemudian menyampaikan kepada santrinya untuk ya, bertawasul kepada gurunya ya, untuk menyebut nama gurunya. Dari para santrinya itu, dari salah satunya tidak percaya, bahkan memohonnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertawasul kepada gurunya. Ketika berjalan di atas air di lautan, ternyata ya, apa yang disampaikan oleh gurunya itu yang mengikuti kepada gurunya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang tidak bertawasul, yang memohon langsung kepada Allah, tenggelam di dalam lautan ya. Itu artinya kita dalam tingkatan bertawasul kepada para aulia. Jadi kita berdoa ya, dengan bertawasul terlebih dahulu kepada orang-orang as-solihin, para aulia ya. Itu penting. Oh, mungkin kalau didengar ya, apa itu nggak syirik itu? Kita yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepada wali. Ya. Wali dijadikan sebagai perantara. Ya. Kita karena tingkatan kita yaitu dengan perantara. Coba saja kalau kita seandainya bertemu dengan dengan pejabat, kalau tidak perantarai, kita susah untuk ketemunya. Paling contoh paling kecilnya seperti itu. Adapun sesuatu yang dilakukan oleh sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, mungkin punya alasan, punya itu kumpul-kumpul seperti ini, berzikir bersama-sama, tidak diajarkan oleh Rasulullah ya. Alasannya begitu, tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sering saya sampaikan bahwa sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah tidak otomatis pada keharaman ya. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak langsung otomatis menunjukkan hukum haram ya. Karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bisa jadi Rasulullah tidak terpikir, tidak terbesit di dalam hatinya. Seperti contoh halnya ketika Rasulullah menyampaikan khutbah di atas pelapa kurma ya, di atas pelapa kurma untuk agar dapat sampai khutbahnya kepada para jamaah. Kemudian para sahabat berinisiatif untuk membuatkan mimbar yang lebih tinggi agar lebih sampai lagi kepada jamaah. Ya. Sekarang kan banyak mimbar itu Pak ya, masjid ada mimbarnya. Tapi mimbar yang tinggi itu biasanya itu yang kayak di Al-Azhar yang itu tuh. Ya. Biar apa yang disampaikan itu sampai. Tapi kalau sekarang kan ada mic, ya. Kalau dulu kan nggak ada mic, jadi pakai mimbar yang tinggi. Lah itu yang melakukan adalah para sahabat, inisiatifnya para sahabat. Rasulullah tidak terbesit. Kemudian apakah yang tidak dilakukan Rasulullah kemudian itu menunjukkan haram? Maka tidak. Ya.
Kemudian juga seperti contoh, ya, seperti contohnya ketika kanjeng Nabi, ya, seperti Nabi Muhammad SAW meninggalkan tidak melakukan tarawih di malam yang ketiga. Ya. Jadi Rasulullah tidak berjamaah tarawih di masjid. Karena apa? Karena kekhawatiran kalau para sahabat itu mengartikan bahwa tarawih itu wajib. Ya. Sehingga Rasulullah menarik diri untuk tidak sholat di masjid. Ya. Itu adalah rahmat baginda Nabi kepada umatnya. Kalau sampean Rasulullah sholatnya 3 hari di masjid. Berarti kalau sesuai dengan Rasulullah sholat di tarawihnya di masjid 3 hari. Tapi kayaknya nggak tarawih sama sekali kali. Tarawih ya. Ya. Jadi tidak dilakukan Rasulullah tidak langsung otomatis menunjukkan hukum haram. Ya. Ini perlu saya sampaikan karena agar apa yang kita amalkan menjadi amal yang kuat. Ya. Tidak digoyangkan. Ya. Ada omong itu mah bid'ah dan lain sebagainya. Ya. Kita juga tidak bukan berarti juga kita amalan yang mereka amalkan kemudian kita menyalahkan, bukan. Ya. Boleh yang tahlil yang monggo, yang tidak tahlil juga monggo. Ini hanya untuk menguatkan kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, agar kita tidak mudah digoyang, ya. Karena yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang akan menyelamatkan kita semuanya, ya. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah tawasud, di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ekstrem kanan itu ya semuanya Allah. Betul, semuanya Allah. Ya. Kita bertawakal kepada Allah, ya. Itu dengan proses kita berikhtiar terlebih dahulu, baik ikhtiar usaha maupun ikhtiar doa. Ya. Coba seandainya, ya, kita rezeki mah Allah yang memberikan. Kalau seandainya kita di rumah saja, ya, tanpa bergerak, ya mungkin ada, ya, karena rezeki itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dari akidah kita, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwa perlu saya sampaikan juga Ahlus Sunnah, ya, Ahlus Sunnah, sunnah ahli adalah pengikut. Ahli itu maknanya bisa banyak tuh, ya. Ahli bisa kalau ahli ilmi misalkan, itu maknanya bisa orang yang memiliki ilmu, ya. Ahlul bait, nah, yang punya rumah, ya. Tapi kalau diidofakan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu artinya adalah pengikut daripada as-sunnah dan jamaah. Apa itu sunnah? Nah, ini perlu saya sampaikan juga bahwa as-sunnah atau al-hadis adalah sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah, dan sesuatu yang menjadi takrir, ya, ketetapan baginda Nabi, itu adalah sunnah atau al-hadis. Jadi kalau misalkan hadis itu tidak dilakukan Rasulullah, itu nggak tahu hadis itu. Padahal hadis itu ada ucapan, ada perbuatan, ada ketetapan. Ya. Ahlan wa sahlan para kiai. Semuanya nih.
Iya, sama Saiful Bait ini mana kalau nggak dikasih jajan ini. Moga-moga. Sebagai susu. Saya lanjutkan ya. Jadi yang dinamakan sunnah tadi apa? Perbuatan, perkataan, dan ketetapan. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak dicontohkan Rasulullah, itu tidak tahu sunnah itu. Saya bilangnya ahlus sunnah, tapi tidak tahu yang namanya sunnah. Ya. Padahal sunnah ini ada perbuatan, ada perkataan, ada takrir, ketetapan. Kemudian wal jamaah atau ya, jamaah adalah sesuatu yang disepakati pada suatu zamannya. Ya, ketika pada zamannya para sahabat maka disepakati ijma'nya para ulama pada saat itu. Begitu pun sampai sekarang kita adalah apa? Ijma'nya adalah para ulama-ulama kita. Ya, kita mengikuti kepada para ulama-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Bahwasanya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Nabi mewariskan ilmu. Mudah-mudahan pada kesempatan malam ini ya senantiasa dikucurkan dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas dan tidak terbatas. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah dunia wa akhiratan. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kekeliruan, kekhilafan, kata-kata yang tidak enak didengar, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas muhdisananya dari Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nahrawi. Semoga bermanfaat buat kita semua dan mudah-mudahan bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon kiranya untuk berkenan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Cucu Prarafi SPDI memberikan maudhui sana atau nasihat buat jamaah Zikrul Wilin. Kepada beliau tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Yang saya hormati imam kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Nahrawi, guru kita Al-Ustaz Ali Ramdan, Bapak RW, Bapak Samsudin, dan juga para jamaah Sahibul Bait wabil khusus Mas Rama. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang mulia, sedikit karena memang waktunya sudah larut, saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita ini makhluk yang serba kekurangan. Kalau kita beribadah, belajar tentang tata cara beribadah, berarti bagiannya fikih. Ya, kita belajar wudhu, belajar sholat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ingin hati tentram, ya ini caranya. Kita harus banyak zikir. Siang dari Senin sampai hari Jumat kita kerja dari malam subuh sampai pulang malam juga. Nah, kita sisihkan waktu itu untuk zikir. Dan Dzikrul Ghafilin ini barangkali kesini datangnya bisa hanya setahun sekali saja. Nah, mumpung ada. Karena itu ini sebuah keberkahan buat kita untuk membuat hati kita itu nyaman, tenang. Barangkali mungkin untuk yang pertama kali pasti itu kan merasa
lama gitu kan, terus nggak tenang, nggak nyenyak, pokoknya nggak nyaman lah, wajar gitu kan, karena mungkin ya kita kan beradu dengan setan yang ada dalam diri kita, rasanya seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita lihat sahabat-sahabat kita yang sudah istiqomah, mereka sangat menikmati, artinya bahwa hatinya itu berangsur-angsur bersih, sehingga waktu itu tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa cangkel, pegel, tidak ada. Karena sudah fokus. Nah seperti itulah gitu kan, ketenangan hati kita akan dapat ketika kita bisa istiqomah, ketika kita bisa mengikhlaskan hati kita untuk zikir kepada Allah. Karena itu jangan sungkan-sungkan bapak-bapak semuanya, kalau kita ingin hati tenang, paling tidak seminggu sekali kita zikir. Ini salah satu jalan kita zikir, yaitu dzikrul ghafilin. Namanya aja dzikrul ghafilin. Dzikrul itu artinya mengingat, ya mengingat kepada Allah. Ghafilin itu kita, orang-orang yang lupa. Gitu. Karena itu kita jangan anti zikir, ya. Kita jangan anti zikir, karena zikir bisa membuat hati kita nyaman, bisa membuat hati kita tentram. Banyak masalah, zikir insya Allah solusi ada. Ya. Demikian barangkali dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Cucu Supardi, SPDI. Terima kasih atas bimbingan nasihatnya buat kita semua. Yang terpenting adalah berusaha istiqomah untuk bisa menikmatinya segala sesuatunya. Untuk melengkapi daripada guru kita Al-Mukarram Ustadz Cucu, mari kita sama-sama bersolawat. Mudah-mudahan solawat ini kita dijauhkan dari penyakit hati dan dijaga hatinya kita selalu untuk berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Begitu kira-kira dari pesan dari Ustadz Cucu. Mari kita sama-sama bersolawat. Solawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Untuk menutup rangkaian Dzikrul Ghafilin, mohon kiranya doa penutup
kepada guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Muhammad Ali Ramadan MPDI, kepada beliau tafadhol masykura. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hajat-hajat kita, minta segala keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. حمدا شاكر حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا من الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة اللهم زدنا علما نافعا وعملا مفضولا ورزقا حلالا واسعا طيبا مباركا اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم عاف أمة سيدنا محمد اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Dengan ditutupnya doa, maka rangkaian acara rutinan Zikrul Hafidin sudah selesai. Alhamdulillah. Dari saya pribadi mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kata ataupun ucapan perilaku. Mohon kiranya diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.